edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sejatinya Allah tidak melihat pada tubuh atau jasad kalian, juga tidak melihat pada wajah kalian, tetapi Dia melihat pada hati kalian dan amal kalian. Lagi rame inian Gus ada Gus A B C D, wah hasil habaib kena buah rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb. Ya biarin aja. Alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Banyak orang yang membangga-banggakan nasab ketika di dunia, padahal kelak di hari kiamat bukan ayah, ibu, kakek kita yang bisa menyelamatkan kita. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa, meski dia hanya budak Habasyiyah seperti Bilal ibni Rabah. Sedangkan neraka dipersiapkan bagi orang durhaka, walau dia pemimpin Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahil aliyyil azim bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dengan keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua atau sebagian dari kita mungkin sudah tahu atau mendengar akhir-akhir ini begitu ramai perdebatan tentang klaim keturunan, dan bahkan ada yang sampai keluar hujatan dan cacian yang begitu mengerikan jika didengarkan. Tiada lagi kekhawatiran tentang kesalahan dari pendapat yang diyakininya, seolah di antara kedua kubu yang sedang berbeda adalah wakil Allah.
untuk menyampaikan kebenaran mutlak yang hakiki dan tak terbantahkan. Padahal kebenaran yang pasti adalah milik Allah semata, yang bakal kita ketahui nanti dalam persidangan Allah di akhirat kelak. Manusia hanya bisa menduga bahwa yang dilakukan adalah benar lewat berbagai ilmu dan pemahaman yang telah Allah berikan kepada manusia, yang masih mungkin bisa keliru. Apa yang diyakini manusia benar merupakan sebuah kebenaran menurut Allah atau bukan, hanya bisa dibuktikan nanti setelah di akhirat. Oleh karenanya mari kita tetap berhati-hati dengan kebenaran yang kita yakini. Jangan sampai keyakinan kita akan kebenaran membuat kita gampang menyalahkan pendapat orang lain yang mungkin sedang berbeda cara pandangnya dengan cara pandang kita, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi nantinya di akhirat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita cermati, kita hayati sebuah kisah yang dikisahkan dari cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Imam Ali ibnu Husain, yaitu cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tampak murung, gelisah, seperti orang yang sedang berduka. Melihat keadaan Imam Ali ibnu Husain seperti ini, maka seorang sahabatnya yang bernama Taus memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai putra Husain yang cucu Ali bin Abi Thalib sekaligus cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menyebabkan engkau tampak murung?" Sayyid Ali ibnu Husain menjawab, "Saudaraku, janganlah kau bawa-bawa ayah, ibuku, kakekku. Aku sedang memikirkan nasibku sendiri kelak ketika meninggalkan dunia ini. Apakah aku selamat atau tidak? Ingatlah, kelak pada hari kiamat tidak ada pertalian nasab. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, bukan keturunan, jabatan, kekayaan, tetapi amal kita masing-masing." Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun." Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat maksudnya, dan tidak pula mereka saling bertanya. Al-Mu'minun 101. Saudaraku sekalian, Imam Ali ini adalah cicit Rasulullah, orang yang nasabnya sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu generasi keempat. Walau demikian, Imam Ali tidak pernah membanggakan nasabnya. Beliau lebih memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan sekarang ini banyak orang yang berpolemik tentang nasab, membenturkan antara habaib dan kiai. Mereka tidak sadar ada yang lebih penting dari nasab, yaitu nasib. Ada orang yang nasabnya bagus tapi nasibnya tidak baik, maka nasab tidak ada artinya. Ada orang mungkin nasibnya bagus tapi ternyata nasabnya justru sebaliknya. Mungkin ini bisa lebih beruntung dari orang yang sebelumnya tadi. Saudaraku sekalian, banyak orang yang membangga-banggakan nasab ketika di dunia, padahal kelak di hari kiamat bukan ayah, ibu, kakek kita yang bisa menyelamatkan kita. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya
dan dari istri dan anak-anaknya. Saat tiupan sangkakala yang kedua, orang-orang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari istri dan anaknya, karena mereka sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Maka Allah menjamin orang masuk surga itu bukan karena nasabnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Saudaraku sekalian, kita ini anak siapa, ibni siapa, atau binti siapa, semuanya sudah jelas dan tak ada pilihan bagi kita. Tetapi kita bisa menentukan nasib kita dengan menjalani ketaatan kepada Allah. Inilah yang menentukan nasib kita nanti. Surga itu dipersiapkan untuk siapa saja. Al jannatu liman ittaqa walau kana 'abdan habasyian wan naru liman 'asa walau kana sayyidan quraisyian. Surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa, meski dia hanya budak Habasyiyah seperti Bilal ibni Rabah. Sedangkan neraka dipersiapkan bagi orang durhaka, walau dia pemimpin Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Siapapun kita, keturunan siapa, bagaimanapun nasab kita, karena yang dilihat oleh Allah bukanlah fisik kita. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Al hadis au kama qala. Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr mengatakan, Rasulullah bersabda, sejatinya Allah tidak melihat pada tubuh atau jasad kalian, juga tidak melihat pada wajah kalian, tetapi Dia melihat pada hati kalian dan amal kalian. Semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba yang memperbaiki diri kita sendiri, tidak menggantungkan nasib kita terhadap nasab kita. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.